Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai laporan atau pengaduan di kantor polisi. Nah, mungkin Bapak Ibu nih pernah membuat laporan atau pengaduan di kantor polisi. Setelah membuat laporan di kantor polisi atau pengaduan, Bapak Ibu tidak tahu sudah sejauh mana perkembangan perkara tersebut, apakah berlanjut jalan di tempat atau tidak sama sekali ya. Nah, tentu mengenai informasi terhadap atau terkait laporan itu ya, ibu atau bapak berhak untuk mengetahuinya ya. Misalkan bapak ibu ya sudah membuat laporan di kantor polisi atau pengaduan dan ya dilakukan penyelidikan, bapak ibu sudah diambil keterangannya, diperiksa, saksi-saksi yang lain mungkin juga sudah diperiksa. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ya bapak ibu tidak tahu sudah sejauh mana perkembangan perkara tersebut, apakah berjalan atau tidak. Nah, itu ya. Jadi, Bapak Ibu punya hak untuk mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai laporan atau pengaduan yang Bapak pernah buat di kantor polisi. Nah, Bapak Ibu jadi mengenai misalkan tidak mendapatkan informasi, ya, Bapak Ibu bisa mengajukan surat permohonan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan ya, yang disebut dengan SP2HP. Ingat ya, SP2HP, surat permohonan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa mohonkan atau bisa menggunakan atau melalui kuasa hukumnya kalau memang menggunakan pengacara. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan perkara yang pernah Bapak Ibu laporkan di kantor polisi. Ada aturannya kok, punya dasar hukum kok. Nah, jadi dasar hukumnya mengenai pengajuan ya permohonan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan ini diatur di dalam Perkap ya. Nah, Perkap nomor 12 ya, dan juga Perkap nomor 11 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sana disebut ya pasal 39 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia ya. Nah, jadi bunyinya, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, maka penyidik wajib, nah ini ada kata wajib nih ya, memberikan SP2HP ya kepada pihak pelapor, baik diminta atau tidak diminta, secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan. Nah, maka kita berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara tersebut. Nah, karena di situ sudah menyebutkan tadi ya di pasal ini ya, penyidik wajib memberikan ya SP2HP 1 kali dalam 1 bulan. Nah, dan di dalam pasal 11 ayat 1 dan 3 Peraturan Kapolri ya nomor 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. Bunyinya seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Pasal 11 ayat 1, informasi penyidikan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A diberikan dalam bentuk SP2HP yang disampaikan kepada pelapor atau pengadu atau keluarganya ya. Lalu kemudian di pasal 11 ayat 3 bunyinya, informasi penyidikan yang disampaikan kepada pelapor atau pengadu atau keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A di atas, bertujuan agar pelapor atau pengadu atau keluarganya A. mengikuti dan mengetahui perkembangan penyidikan atas laporan atau pengaduan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik. Nah, itu Bapak Ibu ya, manakala misalkan Bapak Ibu tidak punya kontak nomor telepon si penyidiknya atau Pak polisinya ya. Jadi tidak tahu sudah sejauh mana perkara atau laporan yang Bapak Ibu ya, lakukan pada waktu itu. Nah, maka untuk mengetahui perkembangan ya, hasil perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan, Bapak bisa mohonkan yang namanya SP2HP ya, surat permohonan perkembangan hasil penyidikan dan penyelidikan ya. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan tidak bisa, ya bisa melalui kuasa hukumnya apabila menggunakan pengacara. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berhak mengetahui informasi perkara yang kita laporkan. Nah, itu ya, kalau kita tidak diberikan ya mengenai informasi-informasi itu, atau mungkin penyelidik tidak mau memberitahu informasi terkait perkara yang pernah kita laporkan, maka nanti laporkan ya, bisa ke Biro Wasidik ya, Wasidik atau ke Propam nantinya, laporkan mengenai ya terkait perilaku penyidik dalam menangani perkara yang Bapak Ibu laporkan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui informasi perkembangan perkara, maka bisa dimohonkan melalui SP2HP. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian.